Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Bersua lagi untuk kali ini, dan kami membawakan satu lagi kisah yang cukup menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah kaum adat dan kaum ulama, perang Padri di Sumatera Barat. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Dalam buku yang berjudul Nusantara yang ditulis oleh Bernard H.M. Welki, dijelaskan bahawa kata padri merupakan sebutan bagi para ulama yang pernah belajar agama Islam di Pedir, sebuah tempat di Aceh yang kini bernama Pidi. Perang Padri ini bermula dari pertentangan antara kaum adat dan kaum ulama di Sumatera Barat. Perlu diketahui, meski masyarakat Minangkabau sebagian besar telah memeluk Islam, namun masih kuat memegang teguh adat istiadat. Carol Creston dalam bukunya Mengislamkan Indonesia, Sejarah Peradaban Islam di Nusantara menjelaskan bahawa beberapa ulama yang baru saja pulang dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji kembali dengan membawa pemahaman Wahabi atau reformasi agama Islam yang ingin memurnikan ajaran Islam. Hal ini tentu bertentangan dengan kaum adat masyarakat Minangkabau yang masih kuat memegang teguh adat istiadat. Pada tahun 1828, Belanda mengangkat James Du Puy sebagai residen di Minangkabau. Belanda yang melihat keadaan masyarakat Minangkabau yang mulai terpecah menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Belanda kemudian menjalinkan perjanjian kerjasama dengan tokoh kaum adat Tuanku Suraso dan beberapa penghulu adat Minangkabau. Dengan demikian, Belanda dapat menduduki beberapa wilayah di Sumatera Barat, salah satunya di wilayah Simawang. Tindakan Belanda menduduki beberapa tempat di Sumatera Barat ini ditentang oleh kaum Padri, sehingga terjadilah Perang Padri. Para kaum Padri di bawah pimpinan Tunku Pasaman mulai menyerang beberapa pos pertahanan Belanda. Bulan September tahun 1821, kaum Padri menyerang Simawang, Soli Air dan Sipinang dalam pertempuran melawan Belanda yang dibantu oleh kaum adat. Putra Tuanku Pasaman gugur, sehingga Tuanku Pasaman terpaksa mengundurkan diri ke Lintau. Sementara itu, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah tanah datar dan mendirikan benteng Wen der Kaplan di Batu Sangkar. Sementara itu, di wilayah Baso muncul juga perlawanan kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Nan Receh. Pasukan Tuanku Nan Receh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinen. Menyusul kemudian di wilayah Bonjol, kaum Padri di bawah pimpinan Peto Syarif atau yang lebih dikenal dengan nama Tuanku Iman Bonjol harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan P.H. Marinus. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan Belanda di Kapau.
Belanda yang merasa kewalahan menghadapi perlawanan kaum Padri kemudian mengambil strategi damai. Oleh kerana itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dan kaum Padri di wilayah Alang Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, namun ditolak. Tuanku Mensiangan bahkan melakukan perlawanan. Belanda kemudian membalasnya dengan membakar pusat pertahanan kota Lawas dan menangkap Tuanku Mensiangan. Tindakan Belanda menyerang kota Lawas membuat kaum Padri marah dan membatalkan kesepakatan Perjanjian Masang. Pada tahun 1825, meletuslah perang di Ponegoro di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kesulitan menghadapi perlawanan pasukan di Ponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha kembali mengadakan perundingan dengan kaum Padri. Belanda selanjutnya meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jupri untuk membujuk Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Receh dan Tuanku Lintau untuk melakukan perjanjian damai. Namun, hanya Tuanku Lintau dan Tuanku Nan Receh yang bersedia. Diadakanlah Perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Adanya Perjanjian Padang dimanfaatkan Belanda untuk mengendorkan serangannya di Minangkabau dan mengalihkan sebahagian pasukannya ke Jawa untuk fokus menghadapi perlawanan pasukan di Ponegoro. Pada tahun 1830, perlawanan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa berakhir. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi kaum Padri. Sementara itu, kaum Padri yang sudah mulai mendapat simpati dari kaum adat berhasil memutuskan sarana komunikasi antara pos pertahanan Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri tersebut dijadikan alasan oleh Belanda untuk menyerang Koto Tuo di bawah pimpinan Gil Aweri. Belanda kemudian mendirikan kubu pertahanan di Ampang Gadang hingga ke Biaro. Selain itu juga Belanda menduduki wilayah Batang Gadis. Pada tahun 1831, pemimpin Belanda Gil Aweri digantikan oleh Jacob L. Oud. L. Oud segera menggerakkan pasukan untuk menguasai berbagai wilayah seperti Manggung, Naras, dan Batipu. Setelah menguasai Batipu, Belanda kemudian menyerang benteng Marapalam dan berhasil dikuasai pada bulan Ogos 1831. Datangnya bantuan pasukan Belanda dari Jawa membuat serangan Belanda semakin ofensif. Bahkan salah seorang panglima perang, Pangeran Diponegoro yang bernama Sentot Pawir Odir Dajo, atau yang lebih dikenal
dengan nama Sentot Ali Basha diutus Belanda menghadapi kaum Pedri. Sentot Ali Basha pada awalnya memang merupakan panglima perang Pangeran Diponegoro. Namun setelah Perang Jawa berakhir, ia dibujuk untuk meletakkan senjata dan bergabung pada Belanda. Selanjutnya ditugaskan ke Sumatera Barat. Namun itu semua tidak lain merupakan strategi dari Sentot dalam upaya mendapatkan persenjataan dari Belanda untuk digunakan dalam membantu perjuangan kaum Pedri. Beberapa wilayah di Agam mulai dikuasai Belanda. Bahkan salah seorang pemimpin perlawanan kaum Pedri yang bernama Tuanku Nan Cerdik tertangkap. Setelah menguasai sebagian besar wilayah di Sumatera Barat, kini satu-satunya pertahanan terakhir kaum Pedri berada di wilayah Bonjol yang dipimpin langsung oleh Tuanku Imam Bonjol. Belanda kemudian baru fokus untuk memusatkan kekuatannya untuk menyerang Bonjol. Pada tahun 1834, di bawah pimpinan Residen Padang Emmanuel Prancis, Belanda sempat beberapa kali menyerang dan mengepung Bonjol. Barulah pada tanggal 16 Ogos 1837, kota Bonjol berhasil dikuasai Belanda, sementara Tuanku Imam Bonjol masih berhasil meloloskan diri. Residen Padang Emmanuel Prancis kemudian menawarkan perundingan kepada Tuanku Imam Bonjol. Barulah pada tanggal 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol bersedia menerima tawaran damai dari Residen Prancis. Namun Tuanku Imam Bonjol tiba-tiba ditangkap pada saat datang ke tempat perundingan. Tuanku Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia, selanjutnya diasingkan ke Cianjur. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon, dan pada tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado hingga wafat pada tanggal 6 November 1864.